Seorang pria berbadan gemuk dan bertubuh pendek menatap kesal ke arah motor metik yang barusan memasuki pelataran rumahnya. Pria itu bernama Haji Karso. Mau apa lagi dia datang ke sini? Gerutu Haji Karso, lalu dengan lekas menghentikan aktivitasnya menyiram tanaman hias di pelataran rumahnya. Haji Karso memilih menghampiri Fahmi. Pria itu adalah putra ketiganya. Sebagai anak bungsu, Fahmi tergolong tidak patuh. Beda dengan dua orang anak lelakinya, Arya dan Damar, yang selalu menurut saat diberitahukan harus melakukan seperti yang dilakukannya. Begitu juga dengan dua orang menantunya, tidak protes. Sangat berbeda dengan istrinya Fahmi yang bernama Sudarti. Setibanya di samping motor Fahmi, Haji Karso langsung berkacak pinggang sambil menanyainya. Mau apa lagi kamu datang ke sini? Pasti mau pinjam uang kan? Tebak Haji Karso. Lah, bapak ini, anaknya belum juga disuruh masuk, sudah main tebak-tebakan, dengus Fahmi lalu melepaskan helmnya. Aduh, pasti minta bantuan lagi ini, gerutu Haji Karso sambil berjalan masuk meninggalkan Fahmi. Kedatangan Haji Karso dengan wajah yang kesal sudah disambut oleh istrinya yang bernama Tumini. Aku benar-benar kesal pada anakmu satu ini. Tidak ada patu-patunya. Sudah dikasih tahu suruh menjolok Damar dan Arya supaya sukses, tapi tetap saja keras kepala. Haduh Haji Karso sambil menoleh pada Fahmi yang masih ada di belakang sana. Lagi-lagi dia tidak bisa mengembangkan usahanya. Tiap hari kemari pasti akan minjem uang, minta tambahan modal lagi. Lanjut Haji Karso lagi. Biarkan saja Pak. Berapapun yang akan dipinjam kasih saja, saran Tumini dengan begitu entengnya. Seketika Haji Karso melebarkan matanya, istrinya selalu berkata seperti itu, membuatnya butuh penjelasan. Maksud kamu apa Totung? Lawang pinjamannya sampai detik ini belum dicicil barang sedikit pun. Lanjut Haji Karso, tak habis pikir dengan kebaikan istrinya. Tumini mendekatkan wajahnya. Pak, dengan begitu kamu bisa dengan mudah membujuknya lagi supaya tugas kita selesai. Jadi tenang menunggu hari tua kalau semua anak-anak kita sudah sukses. Seketika wajah Haji Karso yang tadi bingung mendadak berbinar-binar sebab paham arah pembicaraan istrinya barusan. Loh Tum, kamu kok gak ngasih tahu dari kemarin-kemarin? Sesal Haji Karso. Aku juga baru kepikiran barusan Pak, kata Tumini lalu terdiam sebab Fahmi sudah menuju ke arah mereka. Seolah tidak terjadi pembicaraan rahasia barusan, Tumini langsung menyambut kedatangan putra bungsunya itu dengan pembawaannya yang ceria dan juga penuh perhatian. Tumini juga tak luput menanyai bagaimana kabar menantunya, sebab kabar yang didengarnya, Sudarti sedang hamil muda setelah sekitar 6 kali keguguran. Itulah sebabnya Fahmi mengajak pindah dari rumahnya. Awalnya sebagai anak bungsu, Fahmi harusnya tinggal bersama ayah dan ibunya. Begitulah sebagai aturan orang Jawa. Akan tetapi, karena Sudarti terus saja mengalami keguguran, jadi disarankan untuk pisah rumah saja. Apa benar kabar bahagia yang ibu dengar itu, nak? Ulang Tumini sudah tidak sabar menunggu kabar bahagia yang disampaikan oleh anaknya sendiri. Iya bu, benar. Apa yang ibu dengar itu memang betul. Sudarti akhirnya hamil jalan ke 6 bulan. Jawab Fahmi dengan begitu rinci. Mendengar itu, Tumini melipat-lipat jari jemarinya sebelum akhirnya dia menanggapi. Wah, berarti semenjak keluar dari sini, Sudarti langsung hamil lagi. Iya bu, alhamdulillah dan semoga saja nggak keguguran lagi, kata Fahmi. Haji Karso dan Bu Tumini pun hanya mengamini yang pada akhirnya menerawang dan membatin. Alhamdulillah kalau begitu, ini adalah waktu yang tepat. Makanya aku datang ke sini mau minta bantuan ibu sama bapak, ungkap Fahmi tanpa perlu ditanyai untuk yang kesekian kalinya. Seketika itu juga, Tumini langsung melirik pada Haji Karso yang langsung tersenyum simpul. Tidak ada sama sekali raut kekesalan yang ditunjukkannya pada Fahmi. Lantas kamu butuh uang berapa? Tanya Haji Karso. Mendengar penuturan ayahnya, Fahmi pun terdiam. Dia malah menatap ibunya yang berusaha membuyarkan kecurigaannya. Tumini menepuk pundak Fahmi dengan cukup keras. Sudah, cepat bilang kamu butuh berapa. Itu mumpung bapakmu berbaik hati. Kalau sampai terlambat, kamu tahu sendiri kan bagaimana bapakmu. Pelitnya minta ampun.
kata Tumini. Soalnya ibu sama sekali tidak bisa membantu nak, sedang gak punya uang sekarang, tutur Tumini. Aku butuh 25 juta pak, ucap Fahmi. Walaupun sepakat dengan keinginan Tumini, tapi tetap saja Haji Karso dibuat terheran-heran dengan permintaan anaknya. Mau pakai apa kamu uang sebanyak itu? Awal ngisi toko furnitur saja, bapak sudah mengeluarkan uang ratusan juta. Masa tambah barang saja kamu harus minta uang lagi sama bapak? Lantas kemana hasil penjualannya? Omel Haji Karso. Ya mau gimana lagi pak, lakunya juga jarang-jarang, ya habis untuk makan sehari-hari, terang Fahmi dengan wajah tertunduk. Selama ini, Fahmi sudah melakukan trik marketing seperti yang disarankan oleh Haji Karso. Dari menjual jauh lebih murah ketimbang toko lainnya, dibedakannya 50.000 per unit yang akan dijualnya. Tapi anehnya, malah toko yang dengan harga jauh lebih mahal yang malah justru laku. Jadi jikalau laku 1-2-3 furnitur, uangnya hanya akan habis untuk keperluan sehari-hari. Kalau mau mengambil barang lagi, Fahmi harus mencari pinjaman, dan yang ditujunya adalah bapak dan ibunya. Padahal saat Fahmi memutuskan untuk mandiri, Haji Karso sudah mengeluarkan uang ratusan juta. Itu pun mencakup dari pembuatan toko sekaligus mengisinya, juga 1 unit mobil pickup yang akan digunakan untuk mengantar mebelnya. Sudah pak, uang segitu saja kau pakai di marah-marah segala. Buruan diambilkan sana, saran Tumini melerai kemarahan suaminya. Haji Karso pun langsung berdiri, walaupun begitu tetap saja dia mengomeli. Aduh, aku benar-benar pusing dibuat dengan satu anak ini. Ya sudah, tunggu sebentar. Terima kasih ya pak, kata Fahmi merasa lega sebab akan pulang dengan uang di tangan. Tidak butuh waktu lama, Haji Karso pun datang sudah dengan uang di tangan, sesuai yang diminta oleh Fahmi. Setibanya uang itu disodorkan di atas meja, maka dengan cepat Fahmi pun berusaha meraihnya, tetapi tangannya langsung ditahan. Tunggu dulu, tegur ayahnya. Fahmi pun mendongak menatap wajah bapaknya. Kenapa pak? Haji Karso lebih dulu melirik pada istrinya, yang langsung memberikan kode mempersilakan pada dirinya untuk berbicara. Begini, kamu kan sudah punya hutang banyak sama bapak. Iya pak, betul sekali. Kalau nggak salah dicatat sama Sudarti sekitar habis 100 juta, jawab Fahmi. Haji Karso menggeleng-geleng, dia tidak menyangka sudah sebanyak itu mengeluarkan uangnya, dan kini waktunya sekarang dia untuk menekan Fahmi. Lalu Haji Karso pun kemudian berkata lagi, uang sebanyak itu, mana mungkin kamu akan bisa mengembalikan? Apa iya kamu tidak mau mencoba saran dari bapak? 2 orang kakakmu itu juga sudah jadi sukses. Kenapa kamu masih saja mendengar penolakan dari istrimu itu? Fahmi terdiam, begitu juga dengan Tumini. Dalam beberapa saat ruang tengah rumah megah itu terasa begitu hening. Hingga akhirnya dipecahkan oleh Tumini yang menjelaskan jauh lebih detail. Nah, kamu juga jadi laki-laki terlalu lemah, padahal tidak perlu pamit sama Sudarti. Toh demi kebahagiaannya juga, sembunyi-sembunyi juga bisa kok. Gak harus berdua datangnya ke sana. Nanti biar papamu yang mengantar seperti kakak kamu dulu. Kalau kamu hanya mengandalkan Tuhan, kamu hanya akan jadi orang miskin selamanya, tambah Haji Karso. Coba kamu renungkan nak, saran Tumini sambil menyapu lembut pundak anaknya. Fahmi pun semakin dibuat terdiam. Perkataan ibu dan bapaknya itu ada benarnya juga. Fahmi juga merasa terlalu lemah. Dan memang selama ini dia merasakan hanya mengandalkan Tuhan. Tapi ujung-ujungnya hanya seperti itu juga. Untung masih ada bapak dan ibunya. Bagaimana kalau tidak? Pada siapa lagi dia harus meminta bantuan? Tidak mungkin pada orang tua Sudarti yang hidupnya pas-pasan. Beberapa saat Fahmi pun termenung. Lalu dia dengan mantap menatap ayahnya. Baiklah, kalau begitu kapan bapak bisa mengantarkan aku? Tanya Fahmi penuh kesungguhan. Akhirnya hatimu luluh juga nak, tutur Tumini merasa sangat senang. Nanti bapak akan menelpon kamu, sebab tidak sembarangan waktunya pergi ke sana. Bapak akan mengecek kalender terlebih dahulu, terang Haji Karso. Usai kesepakatan tadi, Haji Karso mempersilahkan Fahmi untuk mengambil uang 25 juta yang akan diberikannya. Setelah itu Fahmi pun berpamitan untuk pulang, diantarkan oleh bapak dan ibunya yang merasa sangat senang.
Dan singkatnya kedatangan Fahmi di toko yang sekaligus menjadi huniannya, dia langsung disambut oleh Sudarti. "Gimana mas? Apa mas dapat uangnya?" "Dapat. Memangnya kapan bapak sama ibu kalau tak pinjemin uang gak pernah ngasih? Gak pernah kan? Pasti selalu dapat," jawab Fahmi dengan rasa jengkel yang sudah disembunyikannya. Selesai pembicaraan dengan orang tuanya tadi, Fahmi kini merasa Sudarti hanyalah penghalang kesuksesannya saja. "Dasar anak orang miskin, rata-rata begitulah, belagu banget, so jadi juru kunci surga," batin Fahmi sambil memberikan uang yang dipinjamnya tadi. Singkat cerita, setelah mendapatkan hari yang baik menurut penanggalan Jawa, Fahmi sudah ditelepon oleh ayahnya dan segera berangkat menuju ke tempat tujuan, meninggalkan kota tempat mereka tinggal dengan menyetir mobil pribadi. Karena sudah keempat kalinya datang, Haji Karso sudah hafal. Itulah sebabnya dia memperkirakan jam berapa mereka tiba. Dan tepatnya habis maghrib, Fahmi berhasil sampai di sebuah rumah di desa yang terpencil yang ada di daerah tujuannya. "Apa bapak nggak salah?" tanya Fahmi sambil menatap ke arah bangunan rumah sederhana yang ada di depan sebelah sana. "Bapak bukan kali pertama datang ke sini. Sudah, ayo kamu ikut aja," ajak bapaknya sambil menepuk pundak Fahmi yang terlihat sangat ragu. Haji Karso sudah berjalan mendekati rumah itu, membuat Fahmi dengan lekas turun lalu setengah berlari menyusul bapaknya. "Sugeng Dalu," ucap Pak Karso. Tidak butuh waktu lama, suara sambutan dari dalam terdengar dan kedatangan Pak Karso yang sudah membawa banyak tentengan disambut dengan begitu ramah. Lalu juru kunci yang terlihat sudah sangat mengenali Pak Karso kemudian bertanya, "Apa kamu punya perlu lagi, So?" "Iya mbak, kedatanganku kemari ada perlu lagi mbak. Ini anakku yang bungsu akhirnya mau juga mengikuti jejak kakaknya dan juga jejakku," terang Pak Karso. Pria sepuh itu menatap ke arah Fahmi, diperhatikannya dengan seksama, seolah mendapatkan keraguan, membuatnya menanya, "Apa kamu yakin akan melakukannya?" tanya si juru kunci. Satu sikutan langsung mendarat pada lengan Fahmi. Dilakukan Pak Karso dengan kasar, membuat Fahmi langsung menjawabnya, "Yakin mbak, aku sudah yakin dan seyakin-yakinnya." "Baguslah kalau begitu. Aku akan mempersiapkan semuanya dan kita segera berangkat setelahnya," terang juru kunci. Dalam beberapa saat, juru kunci meninggalkan bapak dan anak itu yang tidak terlibat percakapan sama sekali, hingga akhirnya sang juru kunci kembali keluar dan meminta mereka untuk mengikuti langkahnya. Dua orang itu dibawa ke belakang rumah, lalu menelusuri jalan yang secara perlahan-lahan membawa semuanya memasuki ke sebuah alas. Semakin memasuki hutan, Fahmi pun mantap dan siap. Sepanjang perjalanan, tak terjadi percakapan sama sekali. Juru kunci yang membawa Upo Rambe berjalan paling depan, dan akhirnya tibalah mereka di sebuah gerbang batu yang tampak sangat kuno. Fahmi melebarkan matanya sebab tidak ada penerangan yang mereka bawa, hanya mengandalkan cahaya rembulan saja. Sejenak Fahmi terpukau dengan arsitektur kuno di depannya, dihiasi dengan ukiran-ukiran. Tiba-tiba saja, bulu kuduk Fahmi meremang saat memperhatikan dengan detail. Semakin dinikmatinya, dirasanya semakin menyeramkan. Dan begitu melangkah masuk, suasana di sekitarnya langsung berubah. Udara menjadi berat dan cahaya bulan terasa semakin redup. Jantung Fahmi berdegup kencang saat di hadapannya muncul sebuah istana megah dengan aura yang mengintimidasi keberaniannya. Saat Fahmi menghentikan langkah, dengan cepat Pak Karso menarik pergelangan tangannya untuk segera mengikuti juru kunci yang sudah lebih dulu masuk ke dalam. Di dalam istana yang begitu megah dengan suguhan arsitektur kuno, Fahmi ikut duduk di belakang juru kunci yang memasrahkan Upo Rambe yang dibawanya tadi. Asap kemenyan mengepul, aroma harum itu begitu pekat, sementara mantra keluar dari mulut juru kunci dengan bahasa Jawa yang begitu halus, intinya memanggil para arwah yang akan dimintai pertolongan agar Fahmi menjadi orang kaya. Tidak lama setelahnya, Fahmi bisa melihat sekumpulan jin yang rata-rata masih orok dan masih berdarah-darah dengan tali pusar yang masih menempel, terlihat mengerikan. "Pak," bisik Fahmi, tapi Pak Karso langsung mendaratkan sikutan lagi membuat Fahmi terdiam. Di tengah mantra terus dibacakan, jin serupa orok itu berbicara dalam bisikan yang mengerikan, dan hanya Fahmi saja yang bisa melihatnya dan juga mendengarnya.
Aku sudah memasrahkan kamu. Sekarang kamu tinggal bilang, kamu ingin apa datang ke sini? Tanya juru kunci kepada Fahmi, membuyarkan pandangan Fahmi, dan semua yang dilihatnya sudah lenyap. Aku ingin kaya, seru Fahmi dengan begitu mantap, bahkan suaranya begitu nyaring menggema di bangunan kuno itu. Baiklah Cabagus, permintaanmu tadi sudah didengar oleh Kanjeng Sinuhun, kata juru kunci, lalu kembali fokus mengucapkan mantranya. Tak lama setelah itu, juru kunci itu kembali berkomunikasi dengan makhluk goib. Dalam beberapa saat kemudian dia pun menoleh. Kanjeng Sinuhun sudah mengabulkan permintaanmu. Fahmi pun tersenyum senang ketika mendengar itu. Ketegangan Fahmi semakin bertambah saat juru kunci itu kembali menambahi ucapannya. Tapi permintaan Kanjeng Sinuhun harus kamu penuhi. Kamu harus memberikan nyawa untuknya. Setelah 10 tahun dari sini dan selamanya, kamu harus menyediakan tumbal jiwa manusia setiap tahunnya. Seketika Fahmi tegang mendengarnya. Apa aku bisa mengundurkan diri, Mbah? Tanyanya terdengar konyol sampai membuat Pak Karso mendaratkan tinjuan pada pundaknya. Fahmi pun sontak mengadu secara refleks, kemudian meraba pundaknya. Kemudian Pak Karso pun membisik. Iakan saja syaratnya, kamu tidak bisa lagi menariknya, karena Kanjeng Sinuhun sudah mengabulkan permintaanmu. Maka dengan cepat, Fahmi meralat ucapannya yang tadi. Baik, Bah, aku menerima apapun syaratnya, dan akan memberikan seperti yang diminta Kanjeng Sinuhun. Juru kunci tersebut kemudian membaca mantra lagi, memberitahukan apa yang sudah dikatakan Fahmi barusan. Dan dengan begitu, Fahmi sudah membuat perjanjian dengan makhluk goib dan harus melakukan seperti yang diminta sepanjang hidupnya. Hingga setelahnya, juru kunci pun kembali menjadi penunjuk jalan pulang, di mana posisi Fahmi berjalan di tengah dan Pak Karso ada di belakang. Saat melintasi pintu gerbang yang tadi, bulu kuduk Fahmi kembali meremang ketika mendengar suara raungan meminta tolong dan juga banyaknya suara tangisan bayi. Suara-suara sumbang di bangunan kuno yang ditinggalkan itu menggema, memekakkan telinga Fahmi. Walaupun takut, Fahmi tetap membawa langkahnya meninggalkan tempat itu, yang perlahan-lahan sudah menjadi hamparan hutan, sebab tanpa bantuan juru kunci, keduanya tidak akan bisa menemui tempat itu. Singkat cerita, sepulang dari tempat juru kunci, Fahmi kembali menata usahanya, tentu uang awalnya dari Pak Karso lagi. Dan yang terjadi sangatlah luar biasa. Usaha Fahmi yang masih sama, yaitu mebel, berkembang pesat dan sanggup mengalahkan semua pesaing. Bahkan 2 di antaranya langsung gulung tikar, padahal trik marketing sama seperti awalnya. Kebahagiaan Fahmi semakin lengkap karena Sudarti melahirkan anak dengan selamat, dan itu menjadi anak pertama Fahmi. Dan bocah laki-laki itu tumbuh sehat, terlihat begitu tampan dan mewarisi wajah Fahmi. Karena sudah beberapa kali keguguran, Fahmi sangat menyayanginya dan digadang-gadang akan menjadi penerus usaha yang dibangunnya dan melebar ke berbagai usaha lainnya. Namun sayangnya, meskipun Fahmi melarang Sudarti untuk mengikuti program KB, tapi sampai usia 10 tahun anaknya, dia belum lagi terlihat bertanda-tanda akan hamil lagi. Sementara usia Sudarti bisa dikatakan sudah rentan kalau akan mengikuti program hamil. Sementara Pak Karso dan juga Bu Tumini berulang kali mengingatkan via telepon apa yang dikatakan oleh juru kunci waktu itu. Waktu 10 tahun berjalan terasa begitu cepat. Karena kesibukan, Fahmi sudah cukup lama tidak mengunjungi bapak dan ibunya, dan akhirnya waktu itu dia mengunjungi. Dan setibanya di rumah, dia langsung disambut oleh beberapa banyak wejangan dari orang tuanya. Fahmi, tidak lama lagi akan bulan Suro. Kamu harus merelakan apa yang telah kamu sepakati, kata Pak Karso kepada Fahmi. Betul, apa yang dikatakan bapakmu. Jangan sampai kekayaan yang kamu miliki itu akan hilang sia-sia, himpu ibunya. Iya Bu, Pak, aku akan berusaha melakukannya. Dan singkatnya setelah pulang dari berkunjung itu, keseharian Fahmi menjadi tidak tenang. Setiap kali menatap putra semata wayangnya, dia membayangkan bayi-bayi yang menampakkan diri waktu berada di istana, tempat dia melakukan ritual dulu. Karena mengingat itu pula lah, membuat Fahmi lebih sering menepi di sebuah villa yang dibelinya untuk menenangkan diri dari hiruk-pikuk dan menjauh dari sibuknya usahanya. Seperti hari ini, Fahmi memilih untuk pergi ke villa. Dan saat malam hari,
Fahmi menatap ke arah terangnya rembulan malam yang beranjak dengan pelan. Tak serang berapa lama, Fahmi pun bicara sendiri. Aku tidak bisa berdiam diri saja. Toh aku sudah menjadi kaya, usahaku sudah di mana-mana. Kenapa juga aku akan menumbalkan anakku? Itu hanya kepatuhan orang-orang bodoh saja. Harusnya mereka berpikir cerdas sepertiku. Kalau sudah dikasih harta, gak usah menuruti kemauan setan. Mau yang namanya Kanjeng Sinuhun kek, halah peduli amat. Yang penting sekarang kan aku sudah kaya, punya harta di mana-mana. Usaha sudah punya 5, kalaupun toko mebel bangkrut masih ada 4 lainnya. Fahmi pun kemudian berkelakar lalu menatap dalam-dalam ke arah rembulan yang membentuk dengan sempurna. Sambil menatap dalam-dalam dia menggerutu. Aku gak sebodoh yang kamu kira Kanjeng Sinuhun. Hingga puncaknya malam ini sebelum bulan Suro tiba, Fahmi berpikir keras sebab waktu itulah nanti dia harus mengorbankan orang yang paling disayanginya. Keesokan paginya, Fahmi mencari cara agar putra semata wayangnya bisa selamat karena sudah dijadikan calon tumbal yang telah disepakatinya. Yang dituju Fahmi adalah tempat pesantren. Di sana Fahmi bertemu dengan seorang ustadz yang bernama Junaidi. Di depan Ustaz Junaidi, Fahmi langsung menceritakan semuanya. Intinya dia ingin lepas dari perjanjian goib yang pernah dilakukannya. Aku benar-benar menyesali semuanya. Aku tidak ingin anakku mati, Ustadz. Aku ingin Toto tetap hidup dan mewarisi kekayaanku. Tolong selamatkan anakku, Ustadz. Mohon Fahmi dengan sangat harap. Baiklah. Atas izin Allah, aku akan berusaha membantumu memagari anakmu yang bernama Toto dari sini. Sebab kalau menunggu diajak kemari, malah nanti kecolongan dengan makhluk gaib itu. Terang sang ustadz dan coba dimengerti oleh Fahmi yang sebenarnya tidak paham sama sekali. Baiklah Ustadz, kalau begitu terima kasih banyak, ucap Fahmi sebelum akhirnya terdiam sebab Ustaz Junaidi langsung melakukan seperti yang diminta. Lewat bantuan sang ustadz, putra satu-satunya Fahmi yang sedang tertidur lelap di rumahnya, dilakukan pemagaran secara supranatural, dibantu oleh 40 santri. Pemagaran itu berlangsung lumayan lama. Sementara Fahmi hanya bisa membantu wirid dan zikir. Hal itu dilakukannya karena tidak ingin melihat anaknya mati, lalu menjadi jin seperti yang dilihatnya di bangunan kuno waktu itu. Penampakan di bangunan kuno itu memang adalah arwah-arwah para korban yang menjadi tumbal karena permintaan Sinuhun berbeda-beda pada setiap orang yang melintang kekayaan dari mereka. Jika Pak Karso harus menyediakan bayi dan itu nanti akan diambil dari orang-orang terdekat, sementara 2 orang anaknya lagi berbeda. Sepanjang masih bisa melakukan dan patuh, semua berjalan aman-aman saja. Begitu pula dengan Pak Karso, kekayaan masih anteng. Tidak ada gangguan mistis yang terjadi saat berada di sebuah pesantren. Fahmi merasa apa yang dilakukannya berhasil. Lewat bantuan Ustaz Junaidi, Fahmi berhasil menipu Kanjeng Sinuhun yang sudah memberinya kekayaan. Selesai mendapatkan bantuan, Fahmi kembali pulang dengan hati yang senang. Tentu saja dia bukan langsung pulang ke rumah, melainkan kembali ke villa, sebab sudah berpamitan akan menepi sekitar 3 hari. Kalau sudah begitu, Fahmi tidak akan menerima panggilan telepon dari siapapun. Singkat waktu, mobil seharga 700 juta itu memasuki villa, sementara seorang pria tua sebagai penjaga tadi tergopoh-gopoh membukakan pintu gerbang. Pria tua yang menjadi tukang bersih-bersih villa itu bernama Mang Adi. Sayangnya tidak terpantau oleh Fahmi saat pria tua itu dengan tatapan aneh menoleh ke arah mobil yang memasuki pelataran. Villa berukuran luas itu begitu sangat terawat. Dengan begitu santai, Fahmi memasuki pintu utama usai memarkirkan mobil di garasi, dan yang dituju olehnya adalah kamar yang ada di lantai atas. Fahmi ingin segera merebahkan tubuhnya dan juga pikirannya. Rasanya lepas dari jerat ikatan gaib itu membuat Fahmi yang tertekan dalam kurun waktu 10 tahun akhirnya lega. Maka dari itu, malam ini dia ingin tidur jauh lebih nyenyak. Saat sudah menaiki anak tangga, Fahmi memilih menikmati udara sejuk terlebih dahulu dengan memandang lepas pemandangan yang terhampar. Lampu di area halaman villa tampak begitu terang karena memang Fahmi tidak suka cahaya yang redup. Baginya itu memberikan kesan yang angker. Cahaya yang terang itu membuat Fahmi bisa menikmati pemandangan yang indah sebelum akhirnya matanya menyala. Siapa mereka? Fahmi berusaha memperhatikan dengan seksama sambil hanya bisa bertanya-tanya akan apa yang dilihatnya di pelataran sana. Ya Allah, itu tidak mungkin.
Pekik Fahmi sesaat setelah mendapati kenyataan. Fahmi semakin mundur, dia mencoba menampik apa yang dilihatnya. Tidak mungkin, Ustaz sudah menolong anakku. Dia sudah bebas, racau Fahmi sambil menjambak rambutnya. Tolong, Bapak, Mas, tolong. Toto, Sudarti, teriak Fahmi sekencang-kencangnya karena suara teriakan minta tolong itu berasal dari suara anaknya dan juga istrinya. Tidak mau pasrah begitu saja, Fahmi langsung berlarian. Dia menuruni anak tangga dengan brutal sebab tidak mau sampai kehilangan dua orang yang sangat disayanginya itu. Sebab dilihatnya dua orang itu diseret-seret oleh orang-orang berpakaian serba hitam dan jumlahnya sangat banyak. Mengadi, tolong ke halaman depan. Hentikan orang-orang itu. Mereka akan membawa anak dan istriku. Aduh Fahmi. Fahmi berteriak-teriak sambil menuruni anak tangga. Dia berharap pria tua itu menghentikan apa yang dilihatnya di luar sana. Mengadi, ulang Fahmi, tetapi pria itu tidak kunjung menampakkan batang hidungnya. Hingga membuat Fahmi tidak lagi mengulangi memanggil, melainkan langsung menuju ke arah pintu utama dan membukanya dengan cepat. Dan betapa terkejutnya Fahmi saat pintu itu terbuka dan didapatinya Mengadi menatapnya dengan tajam. Tatapan aneh itu membuat Fahmi mundur. Dia sama sekali tidak mengenali pria di depannya. Terlihat sangat aneh. Apa yang akan kamu lakukan, Mang? Tanya Fahmi sambil berjalan mundur. Semakin Fahmi mundur, Mengadi mengikutinya juga. Membuat Fahmi berusaha meraih apa saja yang akan dipakai yang menyadarkan pria yang kini ada di depannya. Satu buah keramik berukuran sedang didapatkan oleh Fahmi di tengah dia berjalan mundur dan terhenti pada dinding. Tanpa pikir lagi, Fahmi mengangkat tinggi-tinggi saat akan mendaratkan hantaman keramik itu. Fahmi tidak sanggup melakukannya dan terjatuh begitu saja sebab Mang Adi berubah wujud menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Siapa kamu? Jawab, siapa kamu? Bentak Fahmi. Perempuan cantik itu hanya menatap dengan tatapan yang marah. Tapi masalahnya, sebelah tangannya memberikan kode dan dalam sekejap saja, ratusan orang berpakaian serba hitam itu memasuki pintu utama. Kalian akan bawa aku kemana? Tanya Fahmi sambil mengeraskan kakinya sebab kedua belah tangannya langsung ditarik. Lepaskan aku, mohon Fahmi saat dia sudah berada di pelataran. Entah sejak kapan datangnya, Fahmi baru bisa melihat kalau ada kereta kencana berwarna emas di pelataran vilanya. Sementara Sudarti dan Toto juga meraung-raung sepertinya. Dua orang itu minta dilepaskan dan tidak sampai di situ saja. Toto meminta pada Fahmi agar bisa menolongnya. Bapak, tolong aku Pak, pinta Toto. Mas, tolong kami Mas. Mohon Sudarti di tengah kedua belah tangannya sudah dipegangi dan siap diseret. Fahmi berusaha keras untuk melepaskan kedua belah tangannya yang dicekal, tetapi sayangnya tidak punya kemampuan lagi. Sementara perempuan cantik tadi sudah meninggalkan Mang Adi yang langsung terjatuh tersungkur. Pria itu pingsan. Lalu perempuan cantik itu berjalan pelan, kakinya tidak menyentuh tanah. Seret manusia pekundal-pekundal itu, titah perempuan cantik itu dengan suaranya yang sangat khas. Sendiko dawu Kanjeng Sinuhun, jawab para pria-pria berpakaian serba hitam itu, dan mereka adalah pengawalnya. Begitu sampai di samping kereta kencana, perempuan itu pun dibantu untuk naik. Dan tak selang berapa lama, akhirnya suara sepatu kuda membawa lenyap perempuan cantik yang rupanya adalah Kanjeng Sinuhun, meninggalkan Fahmi dan juga anak istrinya yang akhirnya berontak karena akan diseret seperti yang diperintahkan tadi. Lepaskan kami, lepaskan anak dan juga istriku, pinta Fahmi. Sementara Sudarti dan Toto hanya bisa menangis pilu sebab kedua belah tangan mereka sudah diikat, dijadikan seperti seekor sapi, lalu ditarik dan dipaksa mengikuti langkah orang-orang itu. Begitu pula dengan Fahmi, pada akhirnya pasrah begitu saja. Keinginannya akan ingkar janji membawa petaka, dan dia harus membayar mahal atas ketidakpatuhan dan juga kejujurannya. Fahmi dan anak dan juga istrinya dibawa masuk ke gerbang goib. Mereka menjadi penghuni seperti arwah yang menjadi tumbal lainnya. Juga mereka adalah orang-orang yang ingkar, sudah melakukan perjanjian, tetapi akan cuci tangan. Maka itulah yang akan didapatkannya. Singkat waktu, 3 hari kemudian,
Hal goib itu hanya dirasakan oleh Fahmi saja, yang akhirnya ditemukan terkapar di atas ranjang villa tempat tidurnya semalam. Itu juga baru diketahui setelah Mang Adi yang barusan masuk kerja, setelah sebelumnya memang cuti selama sebulan. Kedatangan Mang Adi setelah dihubungi oleh pihak keluarga Fahmi, diminta untuk mengecek villa. Mang Adi kebingungan saat mendapati pintu gerbang villa dibiarkan terbuka, begitu juga dengan pintu utama. Karena sudah siang, dengan tergopoh-gopoh, Mang Adi menaiki lantai atas dan mengetuk-ngetuk pintu kamar. Mas Fahmi, Mas, aku disuruh datang untuk menjengukmu. Tolong bukakan pintunya, ujar Mang Adi sambil hidungnya tidak berhenti kembang-kempis. Seperti ada bau bangkai tikus dan juga aroma busuk yang semakin pekat tercium, membuat jantung Mang Adi berdetak saat dia mulai berduga-duga. Apa jangan-jangan orangnya udah mati di dalam, batin Mang Adi. Saat tidak mendapatkan tanggapan, dengan pelan Mang Adi membuka pintu itu dan baru mendapati kalau Fahmi sudah tewas dengan tubuh yang kaku di atas lantai. Maka dengan segera Mang Adi pun menghubungi nomor telepon yang rupanya Pak Karso. Dan dengan napas memburu, Mang Adi pun memberitahukan apa yang ditemukannya. Halo, ini Pak, Mas Fahmi meninggal dunia, bagaimana ini? Terang Mang Adi, sebab dia bingung akan mengambil tindakan apa. Namun Pak Karso di ujung sana terlihat begitu tenang. Pria berusia 65 tahunan itu tersenyum miring, di tengah batinnya bermonolog. Semoga kamu tenang di sana Fahmi, sekaligus anak dan istrimu akan segera menyusul. Dan ternyata rupanya Fahmi kalah cepat, sebab sebelum dia meminta bantuan sang ustadz, bapak kandungnya sudah menubalkan dirinya dan juga anak istrinya. Tamat, cerita pun selesai. Dan begitulah ending cerita kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita dari awal sampai selesai. Dan nantikan cerita berikutnya yang akan Mang Ripan bawakan, yang tentunya tidak akan kalah menarik. Dan mohon jangan ditiru sisi negatif dalam cerita ini. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.